Nama saya Samuel Sugiarto, umur 62 tahun. Saya suami dari seorang istri yang bernama Retno Purwanistianingrum dan ayah dari 2 anak laki-laki saya yang sudah menikah, dan saya punya 1 cucu. Saya lahir dari keluarga Muslim, dan karena perbedaan keyakinan, saya bersama istri tidak menikah di dalam gereja. Dan selama 12 tahun kami menjalani kehidupan rumah tangga dengan perbedaan keyakinan ini. Namun dalam kehidupan saya bersama istri, saya dapat merasakan betapa istri saya sangat mengasihi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan saat pulang kampung, mertua saya selalu menemani saya, karena pada waktu pulang kampung itu di bulan puasa, mertua saya selalu menemani saya di waktu saya makan sahur maupun berbuka puasa. Dan beliau tidak pernah bercerita tentang agama maupun kepercayaan apapun. Begitu juga tidak pernah cerita tentang Tuhan Yesus. Di sini saya ingin membagikan bagaimana kasih karunia Tuhan Yesus Kristus mengubah kehidupan saya dengan cara yang tidak pernah saya pikirkan dan pahami. Pengalaman pertama saya luar biasa. Ketika istri saya pada bulan Oktober tahun 2002, istri saya mengalami koma. Dan dokter menyatakan bahwa istri saya sangat susah sembuh, sangat kecil untuk sembuh, karena istri saya pecah pembuluh darah dan lumpuh total. Dokter menyatakan untuk harus dioperasi. Tetapi Tuhan memberi mukjizat yang luar biasa. Saya percaya itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Namun saya saat itu belum memahaminya tentang kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ternyata istri saya tidak jadi operasi. Sungguh luar biasa. Ternyata setelah di CT scan kembali, itu pendarahan terserap. Luar biasa kasih Tuhan. Mukjizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan itu suatu hal yang menurut saya ini lebih tidak masuk akal, bagaimana cara Tuhan memperkenalkan kepada saya firman-Nya itu. Karena di dalam kondisi istri saya yang tidak berdaya itu, istri saya mulai manja dia setelah sadar. Dia ingin supaya saya menyiapkan dia yang namanya khotbah-khotbah pendeta, lagu pujian. Bahkan anak-anak minta supaya saya mengantar sekolah minggu. Di situ saya berpikir, ya udah, karena kamu sakit ya saya ikuti. Tapi saya punya pikiran jahat yang luar biasa jahatnya itu. Saya berpikir nanti kalau istri saya sembuh, saya mau ceraikan dia. Namun Tuhan berkehendak lain. Pada waktu pemulihan istri saya, teman-teman istri saya itu banyak yang datang, banyak yang mendoakan, banyak yang baca firman di situ. Yang luar biasa, saya menemani istri saya walaupun istri saya sedang didoakan dalam nama Tuhan Yesus. Di situ saya baru mendengar tentang firman Tuhan Yesus. Dan inilah yang disebut kasih karunia Kristus. Karena pada suatu hari, itu di hari Jumat, tahun 2003 sekitar jam 5:30, dalam perjalanan saya menjemput istri saya bersama anak-anak, di tengah perjalanan saya menepikan mobil saya bilang sama istri saya, "Ma, saya mau ikut ke gereja." Istri saya kaget dan dia bilang, "Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus." Dan istri saya bersama anak-anak langsung memeluk saya, dia bilang,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Luar biasa. Kami bersyukur pengenalan saya kepada kasih karunia Tuhan Yesus Kristus membuat saya rindu keluarga besar saya juga diselamatkan. Karena saya ingat di dalam firman Tuhan ada mengatakan satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saya rindu orang tua saya juga diselamatkan. Dan puji Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus menjawab doa saya yang hanya sederhana. Namun kedua orang tua saya diselamatkan juga. Ketika itu orang tua saya datang ke rumah saya di hari Jumat juga itu. Datang dari Jawa. Kondisi sakit padahal dia tuh. Tapi begitu tiba di rumah saya, dia sembuh. Itu yang luar biasa, dia sembuh. Tapi pada waktu itu saya sudah siap mau berangkat kantor. Dan orang tua saya tinggal ke kantor. Saya hanya memutarkan dia video khotbah itu. Habis itu saya tinggal ke kantor. Tapi ketika saya pulang dari kantor, orang tua saya luar biasa bilang, "Le," yang artinya anak laki-laki itu panggilan orang Jawa, "Le, kapan aku diajak ke gereja?" Haleluya, puji Tuhan. Ini suatu sukacita yang luar biasa, yang tidak dapat dibayangkan dan tidak dapat dibayar oleh apapun juga. Tanpa saya sadari, tanpa saya pahami, saat itu juga orang tua saya ajak ke kamar. Kebetulan saya ada tubuh darah, di situ saya kasih orang tua saya tubuh dan darah. Walaupun saat itu saya tidak memahami arti tubuh darah. Dan besoknya saya bawa orang tua saya ke tempat ibadah. Kebetulan hari Sabtu ada ibadah, dan di situ yang membawakan firman ya Pastor Yosua Tumakaka. Dan setelah selesai ibadah, orang tua saya bawa ke depan untuk didoakan Pastor Yosua Tumakaka dan diberi tubuh dan darah Tuhan Yesus, bahkan diolesin dengan minyak. Tuhan Yesus Kristus luar biasa mengasihi keluarga saya, dan saya sangat terharu dan sangat bersukacita untuk keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus itu. Karena dahulu sebelum saya mengenal Tuhan Yesus, pemahaman saya untuk orang dapat selamat itu dengan perbuatan dan amal ibadah dan perbuatan baik untuk dapat diselamatkan, yang tidak pernah memberikan damai sejahtera dalam kehidupan saya. Tetapi sekarang saya telah mengenal karya salib Kristus, dan saya percaya saya telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh perbuatan Yesus Kristus di kayu salib. Saya memahami sekarang ini hanya oleh korban tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, saya bersama keluarga saya sudah disempurnakan dan sudah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya. Haleluya. Di mana pengalaman hidup saya ini sebagai bukti kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan keluarga. Oleh kasih karunia Kristus, saya bersama keluarga menerima keselamatan kekal. Sekarang kami bersama keluarga sangat bersyukur karena kami memperoleh pemahaman yang benar tentang kasih karunia Kristus di dalam pelayanan GCCC. Kami bersama keluarga, terutama bersama istri, juga cucu kami, setiap hari mengikuti doa pagi yang diselenggarakan GCCC setiap pagi dari Senin sampai Sabtu. Bahkan di situ juga membagikan tubuh dan darah Tuhan Yesus, juga minyak zaitun yang semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersama-sama termasuk cucu saya juga berdoa, bahkan kita selalu berdoa grace prayer dan membaca firman setiap hari. Haleluya, puji Tuhan. Melalui pelayanan GCCC, kami sekeluarga dapat mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang sangat dahsyat.
Pesan saya buat semua yang mendengarkan kesaksian saya ini, terlebih anak-anak muda, untuk tetap setia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena iman saudara yang menyelamatkan seluruh keluarga saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih GCCC. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.